Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Dalam video ini kami akan membahas tentang 1. Pengertian larutan. 2. Komponen larutan. 3. Jenis larutan berdasarkan fasenya. 4. Jenis larutan berdasarkan sifat konduktivitas listriknya. 5. Jenis larutan berdasarkan jumlah zat terlarut. 6. Jenis larutan berdasarkan kesetimbangan larutan. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Selamat menyaksikan. Baiklah, untuk nomor 1 yaitu pengertian larutan dan nomor 2 yaitu komponen larutan akan diserahkan kepada Jalis Bagus Pratama. Kepada Jalis Bagus Pratama disilahkan. Jalis Bagus Pratama dari kelompok 4 akan menjelaskan pengertian larutan dan komponen larutan. Apa itu pengertian larutan? Larutan adalah campuran homogen antara zat terlarut dan pelarut, di mana zat terlarut tersebar merata tanpa membentuk endapan. 2. Apa itu komponen larutan? Komponen larutan dibagi menjadi 2, yaitu zat terlarut dan zat pelarut. Zat terlarut ialah zat yang larut dalam pelarut, biasanya dalam jumlah lebih sedikit. Zat pelarut, zat yang melarutkan zat terlarut, biasanya dalam jumlah yang lebih banyak. Oke, terima kasih atas penjelasan dari Jalis Bagus Pratama. Baiklah, nomor 3 akan dijelaskan oleh Radif Ferdiansyah. Kepada Radif Ferdiansyah dipersilahkan. Saya Radif Ferdiansyah dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang jenis larutan berdasarkan fasenya. Larutan dapat diklasifikasikan berdasarkan fasenya menjadi beberapa jenis, yaitu larutan padat. Larutan yang terdiri dari padatan, terlarut dalam padatan, contohnya ada padatan logam seperti perunggu, tembaga, dan timah atau baja, besi, dan karbon. Larutan cair, larutan yang terdiri dari zat terlarut dalam cairan ini adalah jenis larutan yang paling umum dan dapat dibagi menjadi lebih banyak. Larutan elektrolit, larutan yang dapat menghantarkan listrik karena mengandung ion seperti larutan garam, NaCl dalam air. Larutan non-elektrolit, larutan non-elektrolit, larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik seperti larutan gula, glukosa. Larutan gas, larutan udara yang merupakan campuran gas-gas seperti nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Larutan koloid, meskipun tidak selalu dianggap sebagai larutan, dalam pengertian tradisional, koloid sistem adalah di mana partikel kecil fase terdepresi terbesar dalam media lain. Fase pendepresi contohnya termasuk susu, koloid lemak dalam air, dan aerosol, partikel padat atau cair dalam gas. Setiap larutan memiliki karakteristik dan aplikasi yang berbeda dalam berbagai bidang, termasuk kimia, biologi, dan teknik. Oke, terima kasih atas penjelasan Radif Ferdiansyah. Untuk nomor 3-nya, baiklah nomor 4 akan dijelaskan oleh Fakri Anas. Kepada Fakri Anas dipersilahkan. Saya Muhammad Fahri Anas dari kelompok 4 akan menjawabkan nomor 4 yaitu jenis larutan berdasarkan sifat konduktivitasnya. Yang pertama, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantarkan listrik karena mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. 2. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat mengantarkan listrik karena tidak mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. 3. Larutan elektrolit lemah adalah larutan yang dapat mengantarkan listrik tetapi dengan kemampuan yang lebih lemah dibandingkan dengan larutan elektrolit kuat. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya dari Fakri Anas untuk nomor 4. Baiklah, nomor 5 akan dijelaskan oleh Muhammad Zaki. Kepada Muhammad Zaki dipersilahkan. Saya Muhammad Zaki dari kelompok 4 akan menjelaskan nomor 5. Jenis larutan berdasarkan jumlah zat terlarut dibagi menjadi 4. 1. Larutan encer, larutan yang memiliki konsentrasi zat terlarut rendah yaitu kurang dari 1%. 2.
Larutan pekat. Larutan yang memiliki konsentrasi yang zat terlarut tinggi yaitu lebih dari 10%. 3. Larutan jenuh. Larutan yang memiliki konsentrasi zat terlarut maksimum yaitu tidak dapat melarutkan lebih banyak zat terlarut. 4. Larutan tak jenuh. Larutan memiliki konsentrasi zat terlarut kurang dari maksimum yaitu masih dapat melarutkan lebih banyak zat terlarut. Konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan dapat dinyatakan dalam beberapa cara seperti persen jumlah zat terlarut dalam garam ke 100 gram larutan, molar, M jumlah mol terlarut per liter larutan, molal jumlah mol terlarut zat terlarut per kilogram larutan. Baiklah, terima kasih untuk Zaki atas penjelasan nomor 5-nya. Oke, kepada Daniel Putra Ephraim Lumban Batu akan menjelaskan nomor 6. Kepada Daniel Ephraim Putra Lumban Batu dipersilahkan. Jenis larutan berdasarkan keseimbangan larutan. Berdasarkan keseimbangan larutan dapat dibedakan menjadi 3 jenis utama. 1. Larutan jenuh. Larutan yang berada di dalam keadaan keseimbangan antara zat terlarut dan pelarutnya tidak dapat melarutkan zat terlarut lebih banyak pada suhu dan tekanan tertentu. Jika ditambahkan lebih banyak, zat terlarut akan mengendap. 2. Larutan tak jenuh. Larutan yang masih dapat melarutkan zat terlarut lebih banyak pada kondisi tertentu, belum mencapai titik keseimbangan larutan. 3. Larutan lewat jenuh. Larutan yang mengandung lebih banyak zat terlarut dibandingkan larutan jenuh pada suhu tertentu. Tidak stabil, gangguan kecil bisa menyebabkan pengendapan zat terlarut secara tiba-tiba. Baiklah, terima kasih atas penjelasan teman saya, yaitu Jalis Bagus Pratama, Fakri Anas, Muhammad Zaki, Daniel Putra Ephraim Lumban Batu, Radhi Ferdiansyah, dan sepertinya sampai sini saja penjelasan tugas saat ini. Sekian dari saya. Jika ada salah kata dan salah ucap, mohon sekali lagi. See you next video.